Polres Lampung Selatan Kamis siang mengekspos penangkapan 11 tersangka kurir narkoba. Polisi menyita 114 kg sabu-sabu yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan. Pengiriman 114 kg sabu-sabu dilakukan sebanyak 4 kali. Tersangka ada yang menyamar sebagai penumpang bus, diselundupkan dengan mobil pickup melalui mobil jasa pengiriman barang, dan ada yang ditangkap saat menunggu kurir lainnya di hotel. Surabaya pecah lagi ke Banjarmasin. 14 kg, ulangi 114 kg sebanyak 11 tersangka. Nah, kemudian dari itu rekan-rekan dikembangkan dari 97 kg ini yang rencananya akan dikirimkan ke Banjarmasin. Jadi prosesnya panjang, tetapi orang-orangnya ini saja nih. Lampung Selatan selama ini menjadi jalur strategis penyelundupan narkotika antar pulau. Sebagai upaya pencegahannya, DPRD Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dalam pembahasan pembentukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Raperda tentang fasilitasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. DPRD merekomendasikan Pemkab Lampung Selatan membentuk tim Satgas yang membantu aparat keamanan memberantas peredaran narkoba hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi tentang bahayanya narkoba di tengah masyarakat dan sekolah-sekolah akan ditingkatkan pada tahun ini. DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Demikian pandangan demokrasi kebangkitan bangsa. Semoga bermanfaat. Berkat Dinas Pemadam Kebakaran. Seekor ular sanca kembang berukuran besar masuk ke permukiman dan hampir menyerang seorang bocah berusia 5 tahun yang sedang bermain di depan rumah di Kalianda, Lampung Selatan, Kamis pagi. Ular muncul dari sekitar tempat pemancingan dekat rumah korban. Luar biasa. Ular sepanjang 4 meter ini berhasil ditangkap petugas Damkar Lampung Selatan. Ular kemudian diikat mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung. tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada. Itu dari mana bang? Itu ularnya bang? Kalau perkiraan kita bang? Ya karena di situ memang lingkungannya air ya. Becek lah ya, artinya memang banyak sumber air di situ. Ya rata-rata hewan melata ini memang suka yang tempat-tempat sejuk seperti itu. Ular dibawa petugas Damkar Lampung Selatan dan rencananya akan diserahkan ke petugas BKSDA Lampung. Petugas mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan satwa liar yang berbahaya berkeliaran di permukiman agar tidak memakan korban. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Luar biasa. Tim Inavis dan Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung Minggu siang menggelar olah tempat kejadian perkara kasus perkelahian yang menewaskan seorang tentara di salah satu kafe di Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Polisi mengumpulkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Korban bernama Agung Adi Saputra, berusia 21 tahun, seorang TNI Angkatan Darat di Lampung meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit beberapa jam. Korban menderita luka tikaman senjata tajam. Korban meninggal setelah dikeroyok oleh 4 pria pengunjung kafe pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyebab perkelahian dan identitas pelaku masih dalam penyelidikan. Setelah divisum, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara untuk dimakamkan. Hingga Kamis siang kemarin, para pelaku belum ditangkap polisi. Bus antar kota dalam provinsi PO Penantian Utama terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Sumatera lintas barat Taman Nasional Bukit Barisan, Desa Pemberihan, Kecamatan Bengkunet, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa sore. Polisi dan warga membantu mengevakuasi 32 penumpang bus melalui tebing terjal.
Satu penumpang bernama Naryati Zen, berusia 57 tahun, warga Kedamaian, Bandar Lampung, meninggal dunia saat dalam perjalanan ke puskesmas. 4 penumpang luka berat dan 27 penumpang lainnya luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Bus yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Krui, pesisir barat, kehilangan fungsi rem saat melewati jalan turunan curam dan menikung. Bus dengan nomor polisi BE7030FU itu kemudian kehilangan kendali dan terperosok ke jurang sebelah kiri jalan. Pengemudi bus bernama Firdaus mengalami luka ringan. Rabu siang, 4 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung, sementara penumpang selamat diantarkan ke tempat tujuan dengan bus lain. Polisi menggerebek pesta narkoba di salah satu rumah kosong di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, Minggu siang. 3 orang ditangkap, 1 diantaranya perempuan yang merupakan mantan kepala desa bernama Resti Nur Arya. Dari penggeledahan di TKP, polisi menemukan sabu-sabu, sisa pakai, dan alat untuk mengkonsumsinya. Ketiganya kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Pesta haram tersebut dibiayai oleh Resti. Sabu-sabu dibelinya dari seorang bandar di Lampung Utara. Tersangka mengaku mengkonsumsi sabu-sabu sebagai pelarian dari masalah rumah tangganya. Polisi menyatakan sudah mengincar ketiganya setelah mendapat laporan dari masyarakat. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap bandar narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 4 tahun penjara. Polres Pringsewu menangkap seorang wanita berjubah putih yang meresahkan warga dan viral di media sosial. Pelaku meneror warga dengan berkeliling kampung tanpa memberitahu identitasnya. Ia mendatangi rumah hingga kamar kos dan memaksa meminta sejumlah uang. Aktivitasnya tersebut tak hanya dilakukan siang hari, namun hingga malam. Senin siang terungkap identitasnya berinisial NH, berusia 43 tahun, warga Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu. Ia meminta-minta uang ke warga karena terlilit utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Polisi tidak menemukan adanya tindakan pidana dari pelaku. Ia tidak dihukum, namun diminta tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang bersangkutan memang tidak melakukan tindak pidana, artinya bila warga tidak memberikan bantuan, yang bersangkutan juga tidak melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman dan lain sebagainya. Namun memang aktivitas yang dilakukan saudari N ini cukup meresahkan karena dia mendatangi rumah-rumah warga dengan memakai penutup badan dan juga memakai kacamata serta masker sehingga wajah yang bersangkutan tidak kelihatan. Hal ini yang cukup meresahkan bagi warga masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, rupanya tak hanya di Pringsewu, pelaku juga meminta-minta uang ke warga di Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Pelaku akhirnya diperbolehkan pulang setelah dijemput keluarganya. Puluhan nelayan di Rawajitu Utara, Mesuji bergotong royong mencari 2 temannya yang hilang diterkam buaya saat mencari ikan di Sungai Sidang Senin sore. Pencarian membuahkan hasil. Seorang korban bernama Andi ditemukan kritis dengan luka gigitan buaya di bahu dan dadanya. Satu lagi bernama Marimin masih dalam pencarian. Andi kritis saat berusaha menolong temannya yang lebih dulu diterkam buaya. Korban yang sempat dirawat di puskesmas akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Tulang Bawang pada Senin malam untuk menjalani operasi bedah tulang. Hingga Selasa siang, korban Marimin masih hilang. Pencarian korban hari pertama tidak melibatkan petugas BPBD atau tim SAR karena TKP berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mesuji.